Soal yang pertama, sinonim dari kata tolan adalah apakah A saudara, B sahabat, C musuh, D ayah, atau E dorong. Jadi kata tolan itu artinya adalah teman, kawan, lalu sahabat. Jadi sinonimnya adalah yang B, yaitu sahabat. Sinonim dari kata bergegas, apakah A terburu-buru, berguncang, riuh rendah, hasil pemikiran, atau E santai. Jadi bergegas itu artinya ya cepat-cepat, ya kan? Terus tergesa-gesa, boleh juga. Lalu apalagi terburu-buru. Nah, sehingga sinonim yang cocok di antara pilihan A, B, C, D, E adalah yang A, yaitu terburu-buru. Antonim dari kata gulita adalah gulita itu artinya gelap. Kemudian pekat. Nah, lawan kata dari ini apa? Hewan bukan. Nirsinar ini artinya gelap. Gulita. Nah, ini kan sinonimnya ya. Bukan. Remang-remang ini artinya agak gelap. Bukan. Silau ini berkilau. Kalau benderang, nah ini pas. Ya kan? Lawan dari kata gulita adalah benderang. Lawan kata dari ultima adalah, nah ultima itu artinya adalah bagian akhir atau final. Nah, kalau kita pilih A, betul, ya kan? Karena lawan kata akhir adalah awal, ya kan? Gitu. Lanjut ke soal yang kelima, pesawat terbang, hanggar. Kemudian mobil, nah, pesawat terbang itu disimpan di hanggar. Kalau mobil disimpan di garasi. Yang E, jawab. Soal yang keenam, sengat, lebah. Kemudian titik-titik, gajah. Jadi kalau kita buat dalam bentuk kalimat, alat untuk mempertahankan dirinya dari lebah itu adalah sengatannya. Kalau gajah apa? Gading, ya kan? Yang B. Lanjut, jika 2AK tambah 2 sama dengan 10, dan 4BK tambah 4 sama dengan 6, maka nilai dari A per B berapa? Jadi kalau ini kita pindah ruas, 2AK sama dengan 10 kurang 2. Atau 2AK sama dengan 8. Ya kan? Nah, kalau kita ingin mencari AK saja, berarti ya bagi 2. 8 dibagi 2, sehingga AK sama dengan 4. Selanjutnya, 4BK sama dengan 6 dikurang 4. 4BK sama dengan 2. BK sama dengan 2 per 4. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Pertanyaannya adalah A per B. Jadi kita buat aja. AK per BK sama dengan 4 per 1 per 2. Kan gitu. Ya kan? Sehingga K-nya boleh dicoret. A per B sama dengan 4 dibagi setengah. 4 itu kan 4 per 1. Kita kalikan dengan, kalau kita sudah rubah ke perkalian, maka pembaginya harus kita balik. 2 per 1. 4 kali 2, 8. Per 1 kali 1, 1. 8 bagi 1, 8. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-8, 3 ditambah 31 per 2 dikurang 3 per 4 sama dengan... Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita ambil bilangan bulatnya. Jadi 3 tambah 3, kemudian tambah setengah. Karena setengah di sini tandanya tambah ya. Dikurang 3 per 4. 3 tambah 3, 6. Nah, ini kita buat dulu. 1 per 2 dikurang 3 per 4. 4 ini kan penyebut paling besar ya. 4 habis nggak dibagi 2? Habis. Berarti kita buat penyebutnya 4. Nah, supaya ini jadi 4, maka kita harus kalikan dengan 2.
Ini juga biar adil. Bawah kali 2, maka atas juga kali 2. 2 kali 1, 2. Per 2 kali 2, 4. Dikurang 3/4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka yang di atas ini boleh kita kurangkan. 2 dikurang 3, min 1. Per penyebutnya 4. Nah, di sini ditambah min 1/4. Atau 6 dikurang 1/4. 6 itu kan boleh kita buat gini, 5 ditambah 1 dikurang 1/4. Jadi 5 ditambah 1 itu kita boleh buat gini, 4/4. Supaya penyebutnya sama, dikurang 1/4. 5 ditambah penyebutnya sudah sama, jadi 4 kurang 1 adalah 3, per penyebutnya 4. Kalau kita buat dalam pecahan campuran ya 5, 3/4. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. 9. Jika A 7, B 2, dan nilai X sama dengan A dikurang B kuadrat. Jadi kita cari dulu X-nya. A-nya 7, B-nya 2. Jadi 7 dikurang 2 kuadrat. 7 kurang 2 adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5, yaitu 25. Ini nilai X-nya. Kemudian nilai Y itu sama dengan B dikurang A kuadrat. B-nya 2 dikurang dengan 7, lalu kuadrat. 2 kurang 7 adalah min 5. Kita kuadratkan. Nah, ini artinya min 5 dikalikan dengan min 5. Min kali min positif. 5 kali 5, 25. Sehingga nilai X sama dengan nilai Y. Jawabannya yang D. Kita lanjut. Jika X per Y sama dengan 2/3 dan Z per X sama dengan 3/4, maka nilai dari Z per Y adalah, nah ini kita kalikan aja. Jadi X per Y dikalikan dengan Z per X sama dengan 2/3 dikali 3/4. Nah, ini kan boleh coret. Sehingga yang tersisa apa? Z per Y. Kan itu pertanyaan soal, ya kan? Nah, ini 3 juga boleh. 2 dengan 4 sama-sama habis dibagi 2. Ini 1, ini 2. Sehingga yang tersisa apa? 1/2. Jawaban yang tepat yang D. 11. 2014 dikurang 2016. Berapa? Min 2 ditambah 2013 dikurang 2015. Juga min 2. 2015 dikurang 2010. 5. Ditambah 2018 dikurang 2015 adalah 3. Ya kan? Jadi, kalau ini kita tambahkan, hasilnya adalah 8. Nah, kita tambahkan yang dengan yang ini. Min 2 ditambah min 2. Utang 2 tambah lagi utang 2. Utang 4, ya kan? Nah, sehingga min 4 tambah 8. Utang 4 bayar 8. Masih ada sisa 4. Gitu. Sehingga jawabannya apa? Yang D. 12. Setengah dari 1/30 adalah. Setengah itu adalah 1/2. Dari adalah kali. 1/30. 1 kali 1, 1. 2 kali 30, 60. Jawabannya yang... Oh, nggak ada jawabannya ya. Kita buat F. 1/60. 13. 505. Kita tulis ulang aja. 128, 377, 127, 250, 126, kemudian titik-titik. Nah, di sini mintanya 2 angka setelahnya, ya. Coba kita perhatikan di sini 128, 127, 126, maka untuk mengisi titik-titik yang kedua adalah ini kan kurang 1, ya kan? 128 dikurang 1 jadinya 127. 127 kurang 1, 126.
126 kurang 1 adalah 125. Nah, sudah kelihatan jawabannya yang E. Kalau sudah yakin ya pilih E aja. Karena kita lagi bahas soal, kita lihat 377 ini kita dapatkan dari 505 dikurang 128. Kan gitu. Ya kan? 250 adalah pengurangan antara 377 dikurang 127. Ya kan? Nah, kemudian yang di sini adalah pengurangan 250 dikurang 126. 250 kurang 126. Ini nggak bisa, jadi 10, 4. Ini tinggal 4, 4 kurang 2 adalah 2. Ini tinggal 1 ya. 2 kurang 1 ya 1. 124. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yang E. 14. Pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Teguh punya kebun kurma di halaman belakang rumah. Teguh selalu merawat kebun kurma tersebut. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat, nah di sini ada kata-kata Teguh selalu merawat kebun kurma. Berarti, pohon kurma Teguh itu dapat berbuah dengan baik, ya kan? Yang A. Kalau kita lihat yang B, buah kurma di kebun Teguh sangat segar, tidak ada di premis. C, pohon kurma Teguh tidak menghasilkan buah, tidak ada di premis. D, pohon yang berbuah tentu dirawat tiap hari, tidak ada di premis. E, Teguh anak yang rajin, juga tidak ada di premis.